Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hermanto selaku mata kuliah Internet of Things dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya, sehingga kita bisa bersyukur dalam perkuliahan online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di dunia akhirat kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Narni, perwakilan dari kelompok 2 akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami tentang teknologi drone di bidang agrikultur berbasis IoT. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nanti Indriani, yang kedua ada Nina Janata Mawa, yang ketiga ada Gini Suryasari, yang keempat ada Muhammad Nova Rizky, yang kelima ada Aksara Zanda, yang keenam ada Amdan Maulana, dan yang terakhir ada Junior Ahsan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Aksara Yaza, padanya saya persilakan. Pendahuluan 1. Latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan suatu negara. Namun, tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, dan lahan pertanian yang terbatas menuntut adanya inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan pertanian. Penggunaan drone dalam pertanian atau yang disebut sebagai drone pertanian telah memperlihatkan berbagai potensi dan manfaat, mulai dari pemantauan kondisi tanaman secara real-time, deteksi hama dan penyakit, pemetaan lahan, hingga pemantauan penggunaan sumber daya alam seperti air dan pupuk. Drone pertanian memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amdan Maulana, padanya saya persilakan. Landasan teori drone pertanian. Drone pertanian adalah jenis pesawat tanpa awak yang dirancang khusus untuk digunakan dalam sektor pertanian. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera yang dapat digunakan untuk memantau lahan pertanian secara luas dan akurat. Tujuan utama penggunaan drone pertanian adalah untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi tanaman, lingkungan pertanian, serta kegiatan pertanian secara umum. Perbedaan antara drone pertanian dengan drone pada umumnya, meskipun drone pertanian secara dasar mirip dengan drone pada umumnya, ada beberapa perbedaan kunci yang membedakan keduanya. Satu, desain dan konfigurasi. Drone pertanian seringkali didesain dengan fitur-fitur khusus yang dibutuhkan dalam konteks pertanian, seperti kemampuan untuk membawa sensor dan kamera dengan resolusi tinggi serta sistem navigasi yang dapat ditemukan dengan kebutuhan pengetahuan pertanian. Di sisi lain, drone pada umumnya mungkin memiliki desain dan konfigurasi yang lebih umum dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk fotografi udara, pemetaan, atau hobi. Dua, perangkat khusus. Drone pertanian biasanya dilengkapi dengan sensor khusus seperti sensor multispektral atau TERNA yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi tanaman, hama, dan penyakit. Drone ini pada umumnya mungkin tidak dilengkapi dengan sensor ini atau memiliki sensor yang lebih umum. Tiga, tujuan penggunaan. Penggunaan drone pertanian lebih spesifik, yaitu mendukung kegiatan pertanian seperti pemantauan umum, pengelolaan lahan, dan deteksi dini masalah pertanian. Sementara itu, drone pada umumnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk survei udara, pemetaan topografi pertanian, kegiatan pemantauan kegiatan konstruksi, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nova Rizky, kepadanya saya persilakan. Di sini akan melanjutkan materi yang telah teman saya sebelumnya jelaskan. Langsung saja ke materi berikutnya tentang 2.2 Internet of Things atau IoT dalam pertanian. Internet of Things atau IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet, yang memberikan data secara otomatis dan real time. Penerapan IoT dalam pertanian memberikan beberapa manfaat utama. Berikut adalah manfaat utama. Yang ke-1, sensor pemantauan. Sensor IoT seperti sensor kelembapan tanah, suhu udara, dan sensor cuaca lainnya digunakan untuk mengumpulkan data penting mengenai kondisi lingkungan pertanian. Yang kedua adalah automasi dan pengendalian. IoT memungkinkan pengendalian otomatis terhadap sistem irigasi, pemupukan, dan kondisi lainnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor. Manfaat penggunaan drone pertanian. Drone pertanian memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
Berikut beberapa manfaat utamanya meliputi 1. Pemantauan yang luas dan akurat. Drone dapat melakukan pemantauan lahan pertanian secara luas dan akurat dari udara, memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang kondisi tanaman dan lingkungan pertanian. Yang kedua, deteksi dini hama dan penyakit. Dengan sensor yang canggih, drone dapat mendeteksi secara dini adanya hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi pada tanaman, memungkinkan tindakan preventif yang cepat dan tepat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Drone dapat membantu petani dalam pengelolaan yang lebih efisien terhadap sumber daya alam seperti air, pupuk, dan pestisida, dan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kebutuhan tanaman. Yang terakhir ialah peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dengan informasi yang lebih baik tentang kondisi tanaman dan lingkungan, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam manajemen pertanian, yang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Engineer Ahsan, kepadanya saya persilakan. 4. Integrasi teknologi dasar dan IoT dalam agrikultur. Integrasi drone dan IoT memberikan solusi yang kuat untuk pertanian modern. Yang kesatu ada pengumpulan data. Drone dengan sensor IoT dapat mengumpulkan data yang kompleks tentang tanaman dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada analisis data. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan teknik-teknik seperti analisis citra, machine learning, dan big data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai pertanian dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Optimasi pertanian. Kombinasi teknologi ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan hasil panen, serta mengurangi biaya produksi. 2.5 Tantangan dan potensi pengembangan. Meskipun potensial besar untuk meningkatkan efisiensi pertanian, penggunaan teknologi drone dan IoT dalam agrikultur juga menghadapi beberapa tantangan seperti masalah regulasi, biaya investasi awal, dan integrasi teknologi yang kompleks. Namun dengan terus berkembangnya teknologi dan peningkatan pemahaman, manfaatnya diharapkan dapat melampaui kendala tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ranti Indriani, kepadanya saya persilakan. Ini saya akan melanjutkan materi tentang integrasi teknologi drone dan IoT dalam agrikultur atau pertanian. Yang pertama itu ada flight controller ya, yang dimana flight controller itu adalah otak dari drone. Ia bertanggung jawab untuk memproses data dari sensor, menerima input pilot, dan mengontrol motor untuk menjaga stabilitas dan navigasi drone. Nah, secara sederhana, bayangkan flight control itu sebagai penerjemah antara pilot dan drone. Pilot memberikan perintah melalui remote control dan flight controller menerjemahkan perintah tersebut menjadi gerakan motor yang tepat untuk menerbangkan drone sesuai keinginan. Flight control ini sudah dilengkapi tombol Wi-Fi yang memungkinkan smartphone untuk terhubung ke motherboard tanpa harus terhubung ke jaringan Wi-Fi. Tombol ini biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi direct yang memungkinkan perangkat untuk terhubung satu sama lain secara langsung tanpa memerlukan router ya, atau memerlukan perangkat yang lain. Nah, yang kedua itu ada ISC itu Electronic Speed Controller. Fungsi utama ISC adalah mengontrol kecepatan dan arah putaran motor drone, menerima sinyal dan flight controller, dan menerjemahkan menjadi arus listrik yang sesuai untuk motor, melindungi motor dari kerusakan akibat arus berlebih dan crossling, membantu menjaga stabilitas drone saat terbang. Setiap motor pada drone memiliki ISC sendiri. ISC terhubung ke flight controller melalui kabel, dan flight controller mengirimkan sinyal ke ISC untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor. ISC adalah komponen penting dalam drone, dan memilih ISC yang tepat sangat penting untuk performa dan stabilitas drone. ISC itu yang kita gunakan dalam drone itu ada dua ya. Yang pertama itu ada control clockwise atau CCW, dan yang kedua control wise atau CW. Dari kabel yang digunakan untuk menyambungkan ke motor itu ada 4 kabel. Yang pertama ada putih untuk signal,
ada biru itu negatif, ada merah positif, ada hijau LED. Nah, yang ketiga itu ada motor. Nah, motor ini adalah komponen kunci yang menggerakkan baling-baling drone yang pada gilirannya menghasilkan daya angkat live. Ini memungkinkan drone terbang kecepatan motor dikendalikan oleh komponen yang disebut electronic flight controller. Berdasarkan input dan flight controller mengendalikan penerbangan, menerima perintah dari pilot drone dan menerjemahkan ke dalam instruksi untuk motor dan komponen drone lainnya. Jadi pada dasarnya motor memberikan daya dorong untuk penerbangan, sementara IEC dan pengontrol menerbangkan mengelola berapa banyak daya dorong yang dibutuhkan. Pada motor yang dipakai, kita memakai ada 4. Yang pertama itu motor brushless dengan ukuran diameter 20 dan tinggi 0,5. Dan gulungannya itu gulungan besi Tristar. Terus bilahnya profil ada 4 inch, kabelnya 3, putih, single, biru dan merah. Dan di sini drone kita itu menggunakan baterai LiPo. Baterai LiPo itu adalah sumber daya untuk drone. Mereka menyediakan energi listrik yang dibutuhkan untuk memberi daya pada semua komponen drone, termasuk motor, kontrol penerbangan IEC, sensor, dan kamera. Nah, kita juga menggunakan 2 kamera di sini. Kamera yang pertama ada untuk mengontrol bawah, dan yang kedua itu tuh mengontrol ke samping gitu. Jadi kita kelihatan nanti di kamera situasi kebun atau situasi tanaman yang akan disiram. Pertama ini kamera itu hitam kecil terpasang pada drone ya. Kamera dengan sensor 1/4 25 fps 1,3 megapiksel, dilengkapi dengan sensor optical flow, sensor PGA 1,3. Kamera dipasang pada gimbal yang merupakan perangkat yang menstabilkan kamera dan mencegahnya bergetar atau bergoyang saat drone sedang terbang. Hal ini memungkinkan kamera menangkap rekaman yang mulus dan stabil. Nah, di sini kita menggunakan sensor optical flow yang dimana ketika kita menerbangkan drone, di situ fungsinya sensor untuk menangkap tanaman atau menangkap kebun, sawah, perkebunan, di mana yang nanti disemprotkan itu di mana itu ditangkap oleh si sensor optical flow ini. Gitu. Yang keempat itu ada tangki. Nah, kita menggunakan tangkinya itu membuat sendiri kebetulan karena untuk menyesuaikan drone yang kita buat gitu. Karena di sini kita membuat drone itu paling kecil ya untuk pertanian. Nah, di sini tangkinya itu disesuaikan dengan ukuran drone, yang dimana hanya memuat 400 mm air gitu. Nah, yang kelima itu ada drone. Nah, disinilah semua perlengkapan yang disebut drone visio. Nah, kita bikin drone visio dengan pelengkapannya itu untuk fungsinya itu untuk pertanian. Nah, di sini drone ini tuh memiliki EPF Wi-Fi ya, yang tadi disebutkan sama saya bahwa ini tuh di flight controlnya itu udah tersedia Wi-Fi direct tadi gitu. Makanya ini mungkin yang paling mudah, drone yang paling mudah untuk pertanian karena kita menyesuaikan juga untuk ukurannya ya gitu. Nah, berikut ada beberapa fitur utama Visio drone. Yang pertama itu ada Wi-Fi. Wi-Fi Visio drone memiliki Wi-Fi FPV yang memungkinkan Anda melihat apa yang dilihat drone secara real time di ponsel cerdas atau tablet Anda. Tahan ketinggian. Visio drone itu memiliki penangguhan ketinggian yang berarti secara otomatis akan mempertahankan ketinggian konstan saat Anda terbang. Satu kunci kembali ke rumah. Visio drone ini memiliki satu tombol kembali ke rumah, yang berarti Anda dapat menekan tombol untuk mengirim drone kembali ke titik lepas landas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Janatullah kepadanya sistem 3.1 spesifikasi sistem. Sistem yang dirancang memiliki spesifikasi seperti ditentukan pada tabel 3.1. Perangkat yang digunakan terdiri dari flight controller, ESC, motor, baterai LiPo, kamera, sensor, dan tangki.
Di sini bisa dilihat perangkat dan spesifikasinya. Flight controller prosesor ARM Cortex M4, ESC, CCW dan CW. Motor ada motor brushless, besi Trickstar, bilah profil, kabel 3 putih biru merah. Baterai LiPo yaitu dengan kekuatan 1000 mAh dan kamera SPS 1,3 megapiksel. Sensor optical flow PGA 1,3 dan tangki 40 ml. 3.2 Perancangan perangkat. Dalam pembuatan suatu drone ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara merancang drone yang akan dibuat sesuai dasar teori. Berikut adalah perancangan perangkatnya. Gambar umum sistem merupakan penjelasan secara umum tentang alur sistem, dapat dilihat dari gambar 3.2. Komponen dikendalikan oleh flight controller di mana otak dari drone dan dikontrol penerbangan melalui ESC agar stabil ketika penyemprotan dilakukan, dan untuk mengkonekkannya menggunakan WiFi yang akan tersambung ke aplikasi HFU UFO. 3.3 Program WiFi Direct. Search for WiFi Direct bisa dilihat dari gambar sampai ini. Menghubungkan drone ke smartphone untuk mengontrol drone secara langsung dari smartphone tanpa perlu khawatir tentang jangkauan sinyal WiFi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Minasih Widyatari kepadanya, silakan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengujian, yaitu setelah semua alat dirangkai dan kita bisa menerbangkannya dengan langsung, mengontrol keadaan tanaman baik dari udara ataupun suhu, karena sudah terpasang 2 kamera untuk pengontrolannya, yaitu kamera depan dan kamera bawah, yang dilengkapi sensor agar bisa memantau keadaan sekitar, sehingga secara otomatis penyiraman tanaman dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus mengontrol langsung ke kebun. Dan untuk hasilnya di sini yang pertama ada pengujian kamera. Kameranya berukuran 1,3 megapiksel, dipakai untuk memantau jarak jauh. Yang kedua ada tangki. Tangki ini yang dirancang sendiri menghasilkan air sekitar 600 ml untuk setiap penyemprotannya. Dan yang terakhir ada flight controller, yaitu otak dari drone yang sudah terpasang WiFi direct dan akan langsung terhubung ke aplikasi. Selanjutnya ada gambar drone yang berhasil diterbangkan langsung dan diuji coba pada persawahan warga. Kesimpulannya, berikut ini ada kesimpulan yang didapat setelah mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, drone pertanian memungkinkan pemantauan tanam secara efisien dari udara menggunakan kamera dan sensor yang terpasang di drone. Dengan teknologi seperti pemrosesan citra dan pemetaan NDVI, petani dapat menganalisis kesehatan tanaman, mendeteksi penyebab atau hama, dan mengidentifikasi antara yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Alhamdulillah, materi yang telah kami sampaikan telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.